Jalan pikir seorang wanita memang sulit ditebak, apalagi wanita ini adalah seorang pembunuh berantai. Yikyung malah mengambil keputusan aneh, di mana dia yang sudah tahu dalang di balik kematian bibinya adalah Yongsuk, tapi ia malah memutuskan untuk bekerja sama dengan Yongsuk. Sebenarnya apa sih yang ia pikirkan? Lalu ada juga misteri kematian Lee Junhyun yang ada di episode 1 dan 2 kini kembali muncul. Karena menurut timnya Kyung-hee, penyebab kematiannya pasti ada hubungannya dengan kasus yang lebih besar. Oke, sebelum kita mengulas sinopsis episode 9 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Kedatangan Yikyung ke kedai pendakian memang membuat takut Kyung-hee maupun Bu Yongsuk. Apalagi kedatangannya seakan ingin memberitahu kalau dirinya telah membunuh Nonana sebelumnya dengan shell yang kini dipegangnya. Tapi ternyata kedatangannya sungguh tak terduga, karena Yikyung malah menawarkan diri untuk bekerja bersama Bu Yongsuk. Dia yang tahu Yongsuk punya kekuasaan berpikir kalau pasti Yongsuk dapat dengan mudah menyembunyikan segala kasus pembunuhannya. Belum lagi, jika mereka bekerja sama, maka mangsa yang akan didapatnya bukan lagi mangsa ecek-ecek, melainkan pembunuhan kepada orang-orang kelas atas. Dan usai pertemuan itu, Kyung-hee melarikan diri dan dikejar oleh Pak Kim. Namun sayang, karena faktor U, dia pun tersusul dengan mudah yang akhirnya ia disekap dalam sebuah tong dan dilemparkan dari atas bukit. Tapi anehnya ketika ia tersadar, Kyung-hee malah berada di tengah lubang besar. Dan ia pun mencoba untuk keluar dari sana, tapi usahanya malah gagal, yang membuatnya malah terjatuh lebih dalam lagi. Santa dan Gyeongsu mencari keberadaan Kyung-hee yang menghilang. Dan berkat alat pelacak yang ditanamnya di sepatu Kyung-hee, mereka menemukan petunjuk di tempat pembuangan sampah. Tapi sayangnya mereka temukan hanya sepatu Kyung-hee saja. Lalu di sisi lain, Yikyung yang kini bekerja bersama Yongsuk mendapat fasilitas mewah. Tapi di tengah liburan mewah itu, dirinya diminta pulang karena mendapatkan tugas baru dari Bu Yongsuk. Dan sebelum menjalankan tugasnya, Yikyung ditempatkan di rumah Yongsuk. Awalnya ia sangat senang karena rumah itu sangatlah mewah. Sampai akhirnya dia sadar kalau rumah itu adalah kurungan besar baginya. Segala upaya untuk melarikan diri dari sana gagal, apalagi seluruh tembok yang mengelilingi rumah itu dilengkapi sistem keamanan berupa kawat listrik tersembunyi. Akhirnya terungkap mengapa Bu Yongsuk tidak menyukai anak keduanya daripada anak pertamanya yang terlihat lebih disupport dalam segala bidang. Rupanya anak keduanya yang bernama Hyuntae ini adalah seorang maniak seks yang bahkan oleh ibunya sendiri dipasangkan alat steril di kelaminnya. Nah, kali ini rupanya dia diam-diam telah mencabut alat tersebut dan malah mengulangi kenakalannya lagi. Hingga Yongsuk harus membereskan semua yang terjadi agar reputasi yang susah payah dibangun oleh kakaknya tidak hancur. Yongsuk berniat membunuh mucikari penyedia jasa PSK kepada anaknya karena mucikari itu memerasnya dan jika tidak dituruti kemungkinan akan membuat berita tak sedap bagi keluarga Yongsuk. Dan tugas pembunuhan kali ini tentu akan dilakukan oleh Yikyung, dibantu oleh seorang kakek tua yang diutus Yongsuk menjadi kaki tangannya. Kyung-hee yang hampir putus asa akhirnya mendapat semangatnya lagi. Dan dengan menggunakan otaknya, ia memiliki ide untuk membuat tali dari bekas jaring agar dapat menggapai tangga terdekat. Dan rencananya itu pun berhasil. Lalu ketika satu langkah lagi dia berhasil selamat, ia malah tergelincir. Tapi untunglah tiba-tiba ada Nonana menolongnya. Nah, dalam keadaan senang dan gemetar, Kyung-hee pun bingung mengapa bisa Nonana masih hidup padahal Yikyung sudah membunuhnya. Dan rupanya saat kejadian malam itu, Yikyung mencekik lehernya. Namun Yikyung tidak benar-benar ingin membunuhnya karena dia hanya ingin berbicara dengan Nonana. Ketika itu, Nonana menceritakan kepada Yikyung kalau yang sebenarnya terjadi dan yang membuat bibinya meninggal didalangi oleh Yongsuk. Lantas, mendengar cerita dari Nonana membuat mereka semua bingung. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Yikyung? Karena dirinya malah bergabung dengan orang yang menjadi dalang di balik kematian bibinya. Dan kenapa pula Bu Yongsuk bersikeras untuk menangkap Yikyung? Dan untuk menjawab itu mereka harus mendapatkan informasi dari orang yang tahu seluk-beluk Yikyung, yakni kaki tangannya. Dan untungnya Gyeongsu menemukan petunjuk dari tato di tangan kaki tangan Yikyung kalau dia mantan narapidana yang sama seperti Lee Junhyun. Setelah bertanya kepada banyak pihak, akhirnya mereka menemukan tempat tinggal Gunwook. Dan ketika mereka menghampirinya, Gunwook malah sedang pingsan setelah menelan banyak susu protein karena mungkin dia mencoba bunuh diri atau depresi akibat putus dari kekasih haramnya. Dan setelah Gunwook sadar, dia sudah terikat di rumah persembunyiannya dulu.
Kyung-hee dan Santa langsung menginterogasinya, menanyakan perihal pembunuhan Hee-kyung kepada orang-orang di sekitar Lee Jun-hyun, karena ia merasa ada yang janggal dengan kematian dari Jun-hyun. Dan Gun-wook menjawab kalau alasannya membunuh waktu itu karena dirinya sendiri pun tidak menemukan bukti dari meninggalnya Jun-hyun. Jadi ia mendapatkan informasi kalau saat itu salah seorang menghilang dari kapal, jadi ia mencari orang tersebut dari Hyo Chang-byung, dan jadilah orang tersebut sebagai target pembunuhannya. Setelah mendapatkan informasi, Kyung-hee pun melepaskan Gun-wook, dan ketika pria itu pulang, dia dan Gyeong-soo yang sedang berada di depan rumahnya terkejut karena ada paket besar misterius di depan rumahnya. Dan ternyata, ketika paket itu terbuka, paket itu berisikan manusia misterius. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandramon pamit, see you sahabat Mincampedia.